Iya, tiga baca pres berebut suara di Jatim. Kita kembali berbincang di sini. Saya ke Kang Maman lagi ya. Kang Maman, sejak kemarin juga pasangan Amin bertemu dengan kiai dan ulama untuk meminta restu begitu ya dalam rangka Pilpres 2024. Seberapa krusial sebenarnya Jawa Timur ini untuk pasangan Amin, Kang? Ya tentu sangat krusial karena satu memang PKB menjadikan Jawa Timur sebagai basis dan itu menjadikan hal penting karena bukan lihat Jawa Timurnya saja tetapi lewat NU-nya bahwa siapapun nanti yang bisa meyakinkan para kiai masyayikh di Jawa Timur itu otomatis daerah-daerah lain termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung dan lain sebagainya di seluruh Indonesia ini itu patronase kuat tentang ke-NU-an memang ada di Jawa Timur. Nah, yang kedua, ketika kami dengan Pak Prabowo, kami melakukan hal yang sama yaitu silaturahim. Nah, beberapa kiai memang sampai hari ini masih dengan Pak Prabowo, tetapi pasangan Amin pun itu menemukan pertama beberapa kiai yang sudah dengan Prabowo kembali pindah karena yang penting itu Pak Muhaimin, tetapi ada beberapa kiai yang dari awal memang ke Amin. Misalnya soal Lora Holil di Situbondo, seperti Wangi dan banyak sekali termasuk Tapal Kuda dan lain sebagainya itu betul-betul masih kuat dari awal mendukung Amin. Sementara di Jawa Tengah tokoh-tokoh NU seperti Kiai Taifur dan dinakodai oleh Gus Yusuf itu semakin menguatkan kembali bahwa yang kita butuhkan adalah yang berbasis Nahdlatul Ulama asli bukan naturalisasi dan itu adalah Gus Muhaimin. Sehingga yang kita lakukan hari ini adalah 3 tahapan. Pertama silaturahim, yang kedua silatul fikri, memperkenalkan gagasan-gagasan kebangsaan Anies Muhaimin, dan baru setelah itu adalah silatul amal. Makanya kenapa kami bersilaturahmi juga misalnya ke Habib Rizik, karena punya masa 212 yang hasil SMRC itu punya kekuatan lumayan 32% umat Islam itu mengetahui bahwa gerakan itu adalah gerakan moral demi Indonesia yang lebih baik. Nah, kami ingin terus memperluas cekungan ini dan tetap menjadikan Jawa Timur karena di sana ada masyayikh besar dari Lirboyo, Ploso, Tambah Beras dan sebagainya yang menjadi acuan kami karena beliau-beliau adalah guru-guru kami. Para gusnya adalah gus-gus yang menginisiasi apa yang disebut Nahdien Bersatu. NU selalu punya kans untuk berpecah di beberapa pintu, tetapi yang banyak dipahami oleh banyak kalangan bahwa NU akhirnya selalu mengerucut pada satu kekuatan tertentu. Itu pun Artinya sudah dibaca oleh yang lain bahwa inilah khas Nahdlatul Ulama dalam berstrategi. Lama ya, tidak terlalu kompleks ya artinya switch-nya ini dari Pak Prabowo ke Anies. Artinya dengan safari-safari politik seperti saat ini sudah cukup untuk bisa kembali menguasai suara di Jawa Timur seperti 2014 begitu, Kang? Iya, jadi kita tentu menghormati pilihan-pilihan kiai. Kita tidak bisa memaksakan. Karena selama ini kita ke masyayikh lebih kepada minta dukungan, doa, memohon nasihat dan lain sebagainya. Tentu tidak misalnya yang sudah di Pak Prabowo, ayo masuk di Anies, enggak juga. Kita punya ketakziman, cara adab dan etika kepada masyayikh menyerahkan kepada beliau-beliau. Tetapi alhamdulillah banyak sekali masyayikh yang merestui Anies dan Muhaimin, bahkan memberikan nasihat strategi apa yang harus dilakukan untuk memenangkan pertarungan ini. Bahkan sudah ada yang misalnya ini nanti kalau terpilih Anies dan Muhaimin harus melakukan A, B, C dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, saya ke Pak Wihadi kalau begitu. Pak Wihadi, berkaca dari 2 pemilu sebelumnya 2014 dan juga 2019 begitu ya. Ini kan sekarang sudah ditinggal oleh Caimin. Strategi seperti apa yang sudah disiapkan ini Pak oleh Gerindra untuk bisa meraup suara lebih banyak lagi di wilayah Jawa Timur, Pak Wihadi? Ya, kita melihat bahwa NU itu adalah organisasi yang sangat besar dan tentunya juga Jawa Timur adalah merupakan satu pusat daripada NU. Kita tahu bahwa NU ada di mana-mana dan salah satunya juga kita melihat bahwa di sini sebenarnya kader-kader Gerindra ini juga banyak yang mereka adalah putra-putra daripada kiai-kiai yang ada di Jawa Timur dan tentunya ini adalah merupakan kantong-kantong suara yang memang sudah ke Pak Prabowo dari sejak awal dan peningkatan itu terjadi pada saat setelah era 2019 karena kedekatan Partai Gerindra dengan NU itu pun juga sudah mulai dirasakan bagaimana kita mulai ada kedekatan karena memang banyak kader-kader kita yang dari NU dan saya kira kalau di Jawa Timur kita sudah melihat bahwa Pak Prabowo sendiri waktu pada saat sudah menjadi Menhan itu seringkali juga
berkunjung ke Jawa Timur dan bersilaturahmi dengan kiai-kiai. Dan salah satu itu adalah merupakan satu bentuk hubungan yang sudah mulai terjadi. Dan di sini apa yang menjadi kegiatan-kegiatan tersebut itu adalah merupakan satu hal yang mungkin bisa kita lihat bahwa ini adalah kita meningkatkan suara daripada NU. Dan kemarin pada saat kita berkoalisi dengan PKB sebelum kita berpisah itu lebih intens lagi, dan saya kira banyak kiai-kiai juga yang sudah menerima Pak Prabowo dalam hal ini. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu hal yang ke depan yang kita sama-sama kita lakukan. Dan saya kira kalau kita lihat 2019 pun suara daripada Gerindra itu adalah nomor 3 setelah PKB dan PDI Perjuangan, dan saya kira itu adalah merupakan modal kita semuanya untuk meningkatkan suara kita lebih banyak. Dan saya kira kita melihat di sini kemarin juga mungkin kita harapkan juga dukungan daripada Gus Durian yang dimana adalah merupakan kantong NU juga yang cukup besar di daerah Jawa Timur dan tentunya sedikit juga Jawa Tengah. Baik, Prof. Kacung, singkat saja Prof, sebenarnya strategi apa yang perlu dilakukan ini oleh ketiga capres untuk bisa meraup suara sebanyak-banyaknya di Jatim, Prof? Pertama, memang perilaku warga NU mengalami pergeseran-pergeseran. Dulu ketika NU itu berdiri partai sendiri, memang suaranya tunggal. Tetapi setelah kita kembali kita 26, itu ada pergeseran, yaitu mulai menyebar. Di samping itu ada juga perubahan tentang keterikatan pemilih kepada kiai juga sudah mulai melonggar sebetulnya. Sehingga menurut saya yang paling kuat adalah bukan hanya kepada kiai-kiai kos saja, jadi kiai-kiai top bukan yang itu, tapi justru ke kiai-kiai di level grassroots yang dekat dengan rakyat. Jadi kiai-kiai kampung menjadi penentu saat ini sebetulnya kalau partai-partai ini, 3 pasang calon ini ingin memperoleh dukungan dari warga NU. Jadi lebih dekat dengan publik, lebih dekat dengan pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, itu yang kemungkinan akan dipilih. Nah di samping memang ada figur-figur tertentu. Tadi saya katakan, awalnya Bu Kofifa tidak menjadi pilihan utama. Tapi setelah Caimin ke PKB, ke Pak Anies, ini menjadi agak lain gitu loh. Jadi karena itu sekarang baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo mulai mendekati Bu Kofifa untuk menjadi salah satu pilihan utama. Ya kita nggak tahu 1-2 minggu depan siapa yang akan berhasil menggait Bu Kofifa dan Bu Kofifa mau kemana, apakah bergabung menjadi cawapres atau tetap menjadi gubernur Jawa Timur, ya kita lihat 1-2 minggu yang akan datang. Iya, kita juga akan melihat bersama, kita nantikan apakah memang Provinsi Jawa Timur ini akan bisa menentukan siapa capres dan juga cawapres mendatang. Terima kasih Prof. Kacung, Pak Wihadi, Kang Maman sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat, Bapak-bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.